Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la ub'asu la'anan innama bu'istu rahmatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Murtada yang merindu dan dirindu oleh surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan kepribadian baginda Nabi yang sangat pengasih, yang sangat cinta dan juga sangat penyayang. Yang pertama, Al-Quran menggunakan kata-kata rahmah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata-kata rauf. Dan yang ketiga, Al-Quran menggunakan kata-kata rahim. Bapak dan Ibu, kata rahmah yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan juga kata rahmah yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik. Kata rahmah itu disematkan buat baginda Nabi. Rahmah dalam bahasa itu mengandung 3 kata. Yang pertama ar-rifqah, kasih sayang. Yang kedua al-lutfu, kelembutan. Dan yang ketiga al-ihsan, kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang sangat penyayang, mengungkapkan kasih dan sayangnya dengan sangat lembut, dan Nabi selalu ingin berbuat baik kepada orang-orang yang dia sayangi. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata-kata ra'uf. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad itu pribadinya ra'uf. Ra'uf itu orang yang selalu berbuat baik sama orang yang udah berbuat baik. Bapak Ibu, kita bisa nih, kalau jadi ra'uf kita bisa, karena kita bisa berbuat baik sama orang yang sudah berbuat baik. Meskipun tidak semua orang bisa berbuat baik sama orang yang sudah berbuat baik, kadang-kadang ada orang udah baik banget, malah dibalasnya dengan kejahatan. Kayak anak macan, ya, telantar, dirawat, diurus, digedein, dikasih makan. Begitu macan gede, yang ngerawat dimakan sama macan. Jadi memang ada di dunia ini orang yang gak bisa berbuat baik sama orang yang sudah berbuat baik. Maka di tengah kita ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Pada diri baginda Nabi nggak ada prinsip air susu dibalas dengan air tuba. Dan yang ketiga,
pribadi Nabi Muhammad itu adalah rohiman. Rohim akan selalu berbuat baik meskipun sama orang yang jahat. Nah yang ini nih kita nggak bisa. Hanya Nabi Muhammad tuh yang bisa ro'ub dan bisa rohim. Kita nggak bisa tuh berbuat baik sama orang yang jahat. Karena di tengah-tengah kita berlaku prinsip lu jual, itu masalahnya tuh. Pokoknya lu jual, gua beli. Nah itu masalahnya. Makanya kita nggak bisa rohim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Dr. Aid Al-Qarni menulis kitab judulnya Mulhimul Alam. Dari 50 tema yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni itu salah satunya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahiman, pribadi yang sangat pengasih dan pribadi yang sangat penyayang. Ada 9 objek di dalam kitab itu yang disayangi oleh Nabi Muhammad. Ini kan kultum ya Pak, ya Bu, ini kan kultum. Kultum kan singkatannya kuliah 70 menit. Iya kan? Jadi ada 9 objek tuh. Ya namanya juga kuliah 70 menit ya. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sayang banget sama kita umatnya. Sayang banget Nabi itu. Kayaknya nih Nabi Muhammad lebih sayang daripada orang tua kita. Beneran. Orang tua kita mah sesayang-sayangnya orang tua ngebelainnya di dunia. Dan Nabi Muhammad mah saking sayangnya sama kita sampai ke akhirat kita dibelain. Satu bukti kata Dr. Aid Al-Qarni Nabi Muhammad itu sayang banget sama kita ini nih Ramadan. Nih Ramadan ini bukti Nabi sayang. Nabi itu sholat taraweh 2 malam di masjid. Kalau di rumah Nabi sholat terus. Di masjid Nabi datang 2 malam. Karena orang makin banyak, malam ketiga Nabi nggak datang aja. Udah para sahabat pada sholat aja, rombongan-rombongan. Maka kemudian nanya, ya Rasulullah, kenapa malam ketiga nggak datang? Kata Rasulullah, kalau malam ketiga saya datang tambah rame, nanti sholat taraweh jadi wajib. Itu kenapa? Karena Nabi sayang sama kitanya biar enggak memberatkan. Ar-Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ilal Jum'ah mukaffiratun lima bainahuma. Sayangnya Nabi itu Ramadan yang kemarin sampai dengan Ramadan yang hari ini itu adalah penghapus dosa umatnya. Jadi Ramadan kemarin kita ketemu lagi nih sama Ramadan hari ini, itu penghapus dosa. Bapak bisa bayangin nih, kalau nggak ada Ramadan, kita sulit ini nemuin orang-orang seperti ini di Mall Al-Murtado nih. Kalau nggak Ramadan ini kagak ada di sini nih. Nih ibu-ibu nih, kalau nggak Ramadan ini, lah nggak ada di situ. Karena Ramadan lah kita kemudian tergerak masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena Rasulullah sayang betul sama kita umatnya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu kasih sayangnya sama anak-anak. Ya, sama anak-anak Nabi sayang banget. Nih Pak, ini ada yang umur 70 tahun di sini. Kayaknya seumur-umur belum pernah ngelihat khotib Jumat berhenti dari khutbah Jumat kemudian keluar sono ngambil bocah kemudian balik lagi, itu nggak ada. Tetapi Rasulullah Muhammad saking sayangnya sama anak kecil, ketika Nabi lagi khutbah 2 cucunya masuk ke masjid. Hasan dan Husain baru belajar jalan pakai baju merah, lah lagi baru belajar jalan di masjid jatuh. Nabi berhenti dari khutbah Jumatnya, ambil kedua cucunya, gendong, yang satu ditaruh di sebelah kanan khutbahnya, yang satu di sebelah kiri. Kenapa? Karena Nabi sayang banget sama anak kecil. Itu makanya kalau ada bocah tuh lari-larian di masjid, nggak apa-apa ya, noh lari-larian noh ya, kagak usah diomelin ya. Kalau babanya lari-larian baru, babanya ngobrol aja baru kita omelin. Lah kalau bocah mah biarin ya. Cucu Nabi perempuan ada namanya Umammah binti Zainab.
Umamah binti Zainab itu cucu perempuannya digendong oleh Nabi Muhammad, padahal Nabi lagi mimpin sholat isya berjamaah. Dilihat oleh para sahabat, Nabi gendong cucu perempuannya. Kalau Nabi mau ruku, cucunya dia taruh, sujud dia taruh. Tapi ntar kalau Nabi diri, cucunya diambil lagi, dia gendong lagi, dan Nabi memimpin sholat. Kenapa? Karena Nabi sayang banget sama anak kecil. Ntar kata bapak-bapak, itu kan cucunya Ustadz, ya wajar aja sama cucunya. Enggak, anak budak. Namanya Usammah bin Zaid, anak daripada Zaid bin Haris. Hadirin, Usammah bin Zaid ini, anak daripada Zaid bin Haris ini, ibunya namanya Barokoh binti Sa'labah, budak perempuan dari Ethiopia. Kulitnya hitam, mukanya jelek, hidungnya gede. Ini apa? Barokoh binti Sa'labah yang gelarnya Ummu Aiman. Waktu Ummu Aiman jadi janda, anak satu, Nabi Umar bilang begini doang sama para sahabat di Masjid Nabawi, siapa di antara kalian yang ingin menikahi wanita penghuni surga, nikahilah janda ini, Barokoh binti Sa'labah. Itu semua sahabat angkat tangan, semuanya angkat tangan. Saya yang nikahin ya Rasulullah, saya yang nikahin ya Rasulullah. Padahal janda hitam, hidung gede, dari Afrika, budak, semuanya berebut. Dan yang dapat adalah Zaid bin Haris, yang kemudian melahirkan Usammah bin Zaid, yang nanti jadi panglima besar setelah Rasulullah wafat. Di sini nih Pak, orang segini banyaknya nih, bapak-bapak nih ganteng-ganteng, saya tawarin janda. Misal nih, siapa di antara bapak-bapak yang ingin menikahi janda calon penghuni surga? Saya yakin gak ada yang angkat tangan, semua nengok ke belakang lihat bininya. Padahal begitu ya kan, kagak ada yang berani. Beda di zaman Rasulullah, saya aja ya Rasulullah. Itu Usammah bin Zaid, anak budak. Kalau Nabi lagi ceramah duduk, ditaruh di paha sebelah kanannya, Hasan di sebelah kirinya. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah memang sayang banget sama anak-anak. Hadirin sekalian, yang ketiga, Nabi Muhammad itu sayangnya, memancar kasih sayangnya kepada kaum perempuan. Perempuan itu di masa zaman jahiliyah itu dihinakan. Tetapi di zaman Rasulullah, kata Rasulullah, ya, man ubtuliya bihazihil bannat kunna lahu sitron minan nar. Siapa yang punya anak perempuan dan dia diuji dengan anak perempuannya, maka anak perempuannya adalah penghalangnya dari masuk ke dalam api neraka. Tuh, anak perempuan dihormatin sama Nabi. Istri Nabi bilang begini, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna, kata Nabi itu, alaikum awanin, aku berwasiat kepada kalian tentang istri-istri agar kalian selalu berbuat baik. Kenapa? Karena sering kali istri, kata Nabi, kalian jadikan tawanan di dalam rumah tangga. Nabi nggak mau jadikan istri itu sebagai tawanan di dalam rumah tangga, maka Nabi berwasiat sedemikian luar biasanya kepada para sahabatnya dan buat kita umatnya agar memperhatikan istri, agar memperhatikan kaum perempuan. Istri itu bukan pemeran pembantu. Ya, Bapak harus catat, istri itu bukan pemeran pembantu. Maka Nabi mengatakan mereka bukan tawanan. Istri kita adalah pemeran utama di dalam rumah kita. Bapak bisa bayangin kalau nggak punya bini. Coba Bapak bayangin kalau nggak punya bini. Layangan singit. Bagaimana layangan singit? Masya Allah, miring aja, ya.
Ini bini ini pemeran utama. Masya Allah. Kalau nggak percaya, bini kita ini pemeran utama. Perhatiin kalau dia lagi ngambek, kalau dia lagi marah, kalau dia lagi ngomel, rumah sepi banget. Anak nggak ada yang berani keluar kamar. Orang emaknya lagi ngamuk, emaknya lagi ngambek. Lakinya jugaan kalau bini lagi ngambek, ngaduk kopi aja tumpah. Takutan. Itu kenapa? Karena memang istri adalah pemeran utama, bukan pemeran pembantu. Ibu, ya, ibu karena pemeran utama, ibu adalah pemain utama. Kalau suami diem, itu bukan berarti ibu bener. Ya, kan suami kan suka diem aja. Ngapa sih bang? Gomelin diem aja. Itu bukan berarti ibu bener. Kadang ibu-ibu kalau udah ngomel ngerasa seneng, diomelin terus lakinya, kagak mau ngejawab. Karena kalau dijawab malah kemudian jadi rame. Ya, sama Rasulullah tuh Pak, nggak pernah nih ngina bininya make mulut, nggak pernah ngina bininya make mata, nggak pernah ngerendahin bininya make isyarat, nggak pernah. Lalu kita nih Pak, kalau bini lagi marah Bapak perhatiin deh. Coba Bapak minta kopi, coba dah. Bu, Ma, bikinin kopi. Perhatiin kalau dia lagi marah, pakai mulutnya noh, noh. Tuh kalau dia bilang noh, nah itu dia lagi marah tuh, ya. Dia noh, ambil noh. Nah, itu pakai bahasa isyarat. Nih Pak, Rasulullah itu punya istri namanya Sofiyah. Sofiyah itu didapat oleh Nabi dari perang Khaybar. Sofiyah itu dari perang Khaybar, berarti dia orang Yahudi. Namanya perempuan Yahudi bawel, perempuan Yahudi cerewet. Pulang dari Khaybar, Nabi kasih onta, naik dia onta, cuman ontanya kurus. Itu sepanjang jalan dari Khaybar ke Madinah ngoceh aja di samping Nabi. Onta apaan ini? Kurus begini, jalannya letoy, terus aja ngoceh aja. Rasulullah di sampingnya senyum aja, dengerin bininya ngoceh aja. Maka kata Rasulullah, Abu Bakar, ambilkan onta yang gagah, carikan onta yang kuat. Dicariin sama Abu Bakar, digantiin ontanya yang baru, yang gagah dan kuat. Hadirin sekalian, onta kan punuknya tinggi. Rasulullah turun dari ontanya, itu onta yang buat Sofiyah, dia turunin dulu sama Rasulullah. Begitu Sofiyah turun, onta yang gedenya diderumin juga sama Nabi itu. Ontanya diderumin. Setelah ontanya diderumin, Sofiyah mau naik, mohon maaf, selendangnya kesingkap angin. Rasulullah langsung buka sorbannya dan kenakan selendangnya di bahu Sofiyah. Dilihat oleh para sahabat. Setelah selendangnya sudah di bahu, Sofiyah kan mau naik nih, ketinggian gak bisa naik ke punuk onta. Rasulullah ngasih pahanya, hadirin sekalian. Pahanya Rasulullah tuh, Rasulullah duduk begini, si Sofiyahnya nginjak paha Rasulullah, kemudian baru naik ke atas onta. Subhanallah, kayaknya kagak ada laki yang model begini nih sama bini. Rasulullah nyediain pahanya, diinjek sama bininya, buat bininya naik ke atas onta. Setelah di atas onta, Nabi diriin lagi ontanya. Begitu udah siap, baru Nabi naik ontanya, jalan dah bareng. Hebat sekali. Kan bapak mah kagak pada punya onta kan? Kagak ada yang punya onta, tapi kan punya Toyota, ya, punya motor, punya mobil. Begitu caranya sama bini, begitu caranya sama istri. Ini mah astagfirullahalazim. Bini masih di dalam rumah, lakinya udah di mobil. Tin, tin, gitu. Klaksonin bininya, mana kenceng banget, tin, tin, begitu ya. Lama amat, begitu. Lihat Rasulullah, dia tungguin istrinya naik dulu, baru kemudian jalan bareng. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah merendahkan, menghina yang namanya istrinya. Baru 3, padahal ini kuliah 7 menit. Rasulullah itu amat sayang sama musuh. Musuh
Kalau kita kan empet banget nih, ya misalnya empet banget dah, ya kalah, misalnya empet banget kalah kemarin, ya. Tapi Rasulullah mah kagak benci, Rasulullah didoain musuh-musuhnya itu, ya. Yang kedua, orang ahli maksiat, kalau kita makan gedeg banget sama orang yang mabok, kalau kita makan gedeg banget sama penzina, dan Rasulullah mah enggak, di hatinya ada iman. Binatang disayangin sama Nabi, bahkan benda-benda disayangin oleh Nabi. Nah, yang terakhir, karena bulan Ramadan ini adalah bentuk daripada kasih sayang Nabi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan mau puasa kayak ular. Ular juga puasa buat ganti kulit, kagak makan, kagak minum. Umen mah ular sebelum puasa jalannya melata, setelah puasa tetap aja melata tuh ular. Ular sebelum puasa dari mulutnya keluar racun. Udah puasa 21 hari lah tetap aja yang keluarnya racun. Ada di antara kita yang begini nih, lah belum puasa begitu, ntar abis puasa masih begitu. Itu namanya puasa ular. Bahkan ularnya ular bedudak, ya. Tapi ada juga ulat. Ulat puasa, puasanya 15 hari tuh ulat. Sebelum puasa jalannya ngeluget-ngeluget. Sebelum puasa ulat makannya daun. Tapi setelah dia puasa, dia masuk ke pompong, jalannya nggak ngeluget-ngeluget lagi, tapi dia terbang. Kenapa? Karena dia jadi kupu-kupu. Sebelum puasa dia makannya daun, tapi setelah puasa dia makannya madu yang ada di putik-putik bunga. Sebelum puasa ulat menjijikan, tapi setelah puasa dia indah penuh dengan warna. Mudah-mudahan kita puasanya bagaikan puasa ulat, ya. Sebelum puasa banyak dosa, setelah puasa dosa kita diampunkan, dan mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah, termasuk orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.